gubernur meliput ya. sudah mulai datang walaupun lebih banyak jaga jarak. Prof, ini terima kasih Fadli Anuja. Ini kembali ke Prof ini, Prof Idrus. Prof Idrus, era new normal. Ini PSBB sudah berakhir di Makassar. Hampir sekarang kampanye sekarang pemerintah adalah new normal. Menurut Prof sendiri, era new normal ini secara medik, ini seperti apa Prof yang bisa dilakukan oleh masyarakat nantinya? Sudah banyak aturan, toko akan dibuka, tapi dengan protokoler kesehatan. Ini bisa kasih gambaran sedikit Prof, secara kepakaran Prof sebagai dokter ini anunya dan sebetulnya kalau bisa bayangkan itu yang ada dikirim ke saya, itu grafik yang di Jakarta. Sambil saya terangkan. Ya? Oh iya. Grafik. Ya. Nah, new normal. Ya, sambil saya ngomong new normal, kalau bisa itu disiapkan supaya lebih jelas bagaimana menerangkan. Jadi new normal ini saya diskusi dengan Prof. Amiruddin, epidemiolog dari Unhas, guru besar. Saya bilang gimana sekarang ini, malah PSBB kita sudah dilepas, sudah ditutup. Masalahnya sekarang, begitu PSBB diberhentikan, ini masyarakat euforia. Seakan-akan bahwa kita sudah bebas. Coba bayangkan malam Lebaran, saya lihat di Facebook itu di Vantelosari seperti apa orang tumpah ruah di sana. Nah ini kan coba lihat, begitu banyak orang bawa anaknya, tidak pakai masker, ibunya ada di situ, bukan lagi 1 meter distancing, tidak ada lagi physical distancing karena mereka senggol-senggolan dan seterusnya. Sehingga saya mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak ada yang istilahnya second wave, gelombang kedua. Apalagi sekarang kan kita belum turun. Kita punya grafik kita itu kan belum turun, masih naik terus. Nah, yang dimaksud dengan new normal, ini kan saya mencermati apa yang disampaikan Pak Jokowi Presiden. New normal itu bukan berarti sudah langsung normal, orang sudah bisa macam-macam. Mall dibuka dan seterusnya tanpa aturan-aturan. Nah, new normal itu adalah bahwa kita masuk di dalam era yang kita membawa budaya selama COVID ini ada, yang kaitannya erat dengan protokol kesehatan, itu kita jalankan. Physical distancing itu ada, kemudian kita masker kalau kemana-mana, ada abu dan seterusnya, kita rajin cuci tangan. Nah itu yang kira-kira new normal seperti itu, sehingga kita masuk. Nah saya ngomong-ngomong sama Prof. itu Ridwan Amiruddin, kita ibarat kalau misalnya kita di atas pesawat pesawat terus ada pengumuman, Arab pakai sabuk pengaman, ini ada turbulence, goncang itu pesawat, kita tidak boleh masuk di toilet, kita harus duduk di tempat. Ini karena ada turbulence. Nah, sekarang ini eranya turbulensi kita ini di dunia dengan COVID ini. Sehingga kita di rumah aja, kerja di rumah dan lain sebagainya, kita nggak boleh pakai sabuk pengaman. Kita nggak boleh tinggal di rumah. Umpamaannya, Prof. Ini analognya. Dimana kalau kita misalnya mau mendarat, coba lihat, kalau cuaca masih tidak mendukung di landasan, kita muter-muter kadang-kadang 1 jam baru kita bisa landing. Atau sama sekali kita landing di tempat di airport lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan. Kita masih di dalam situasi atau suasana turbulensi. Apakah sudah wajar kita untuk melepaskan daripada aturan-aturan yang ada? Kita semuanya bebas kemana-mana dan seterusnya. Padahal kita masih turbulen ini, masih goncang-goncang. Ini perumpamaan. Iya. Kita lepas kita punya sabuk pengaman, kita jalan-jalan, kita jatuh. Analoginya kira-kira seperti itu. Jadi euforia setelah dikatakan, wali kota mengatakan, ya sekarang PSBB sudah, itu beliau tidak dengan semata-mata bahwa dilepas, ada tambahannya. Tambahannya bahwa kita bebas, tidak ada lagi PSBB, tapi kita harus mengikuti kaidah-kaidah kesehatan. Lihat grafik-grafik yang ada di demografi oleh epidemiolog.
Kemudian apa himbauan pemerintah kita harus ikuti. Nah, seperti yang kita kirimkan sama saya itu grafik, itu kan bagus sekali yang di Jakarta. Iya, ini saya. Coba kan ada yang namanya R4, ada yang namanya R1. Kalau R4 itu kemungkinan bahwa kalau dia bisa menularkan pada 4 orang. Kalau R1 katakanlah barangkali sudah tidak ada lagi yang bisa ditularkan. Sehingga kalau dia sudah sampai di R1, ya dia bisa mengatakan bahwa oke, semuanya kita sudah bisa normal life. Jadi kehidupan normal. Ya. Itu yang kita sebut sebagai new normal. Mall sudah buka dan lain-lain sebagainya, kita bisa jalan kemana-mana. Tetapi harus itu seperti itu. Jangan kita berdekat-dekatan. Malah sekarang di luar negeri kalau di restoran mereka sudah bikin sekat untuk makan supaya tidak ada kontak dengan orang-orang yang di lain meja. Nah itu yang namanya new normal. Tetapi new normal itu belum sekarang. New normal kalau katakanlah kita ya sekarang kan orang ramalan apakah Juni itu sudah selesai atau September. Tapi kalau misalnya kita September, kita sudah punya budaya. Sebelum kita di sini ketemu, saya ada di Sementona saya, BOD BOC. Saya bilang coba lihat, salah satu manfaat hikmah daripada COVID ini, perusahaan-perusahaan itu bisa efisiensi. Nggak usah saya mesti di Jakarta atau orang Jakarta rapat di sini, kita pakai Zoom aja seperti ini kan. Iya, nggak ada biaya pesawat lagi, betul. Iya. Enak kita ngobrolnya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini salah satu barangkali yang ini. Nah, ini Prof. Nah, ini coba lihat ya. Ini menarik. Kalau kita lihat yang merah itu kan Indonesia. Kemudian di luar Jakarta itu yang biru. Masuklah di situ Makassar. Ya. Karena Makassar sekarang saya kasih komentar di gugus COVID. Saya bilang kita punya kasus di Makassar itu sudah 1.000 lebih. Hanya sedikit di bawah daripada Jawa Tengah. Tapi populasi Jawa Tengah itu 40 juta. Ya, kita kan populasi kita di Sulawesi Selatan cuma barangkali 10 juta, 12 juta. Jadi kalau kita lihat persentase angka kejadian yang ada di Jawa Tengah dengan yang di Sulawesi Selatan, persentase kita tinggi, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini kalau kita lihat yang biru, di situ adalah mungkin Makassar. Kemudian yang hijau itu DKI. Dia sudah melandai. Malah kalau perhitungan ahli epidemiolognya dari FKM UI, dia sudah punya perhitungan yang lebih detail lagi yang mengatakan ini R4, R3, R2, R1. Mereka sekarang sudah di R1 di Jakarta. Dan ini sudah landai. Nah, cuman memang epidemiologi itu mengatakan harus hati-hati. Setelah selesai mudik, orang masuk ke Jakarta, mudah-mudahan ini tidak berubah. Karena sekarang di luar Jakarta yang banyak, Prof. Orang luar Jakarta masuk, tapi mudah-mudahan katakanlah bahwa new normal itu, budaya new normal itu dia bawa masuk ke Jakarta, dia physical distancing dan seterusnya. Mudah-mudahan ini angka hijau tetap bertahan. Jadi sekali lagi, pemerintah mau mengatakan apa kalau kita masyarakat tidak tertib, tidak disiplin mengikuti aturan-aturan itu, jangan sampai kita seperti di Peru, seperti di Italia, seperti di Spanyol dan lain sebagainya, yang orang bergelimpangan meninggal di jalan-jalan oleh karena banyaknya orang yang meninggal. Nah ini yang saya kira kita harus hati-hati untuk itu. Ini DKI sudah berhasil. Waktu saya masih ingat, waktu saya dialog dengan Dasat. Pak Dasat menanyakan, bagaimana dengan lockdown? Saya sampaikan, kalau lockdown itu, saya lihat bahwa DKI itu sudah mulai lockdown separuh. Benarlah PSBB separuh. Tapi DKI yang pertama yang melakukan, walaupun waktu itu dibully kan, oh ini betul apa ini tutup Dia 14 April, Prof. 14 April DKI Jakarta. Sulsel Makassar nanti 24 ya. Nah, tapi sekarang kan terbukti bahwa DKI yang begitu rumitnya, begitu ramenya, kita harus ikutlah.
Jangan karena ya saya mau jauh-jauh kita buang ini masalah politik ya, karena lihat juga masalah like dislike itu masih ada di sana. Tapi kita lihatlah keberhasilan DKI harus kita contoh, utamanya Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat grafik Sulawesi Selatan itu masih naik terus, Jadi saya kira kita harus hati. Coba Kambi mungkin mau berlakunya pertanyaan mungkin ke Prof. Idrus. Ya, silakan Pak Kambi, ada pertanyaan. Pak Prof, ini kan Pak Andi Darussalam, kan kita sudah wawancara juga. Saya kira tidak apa-apa kita bongkar ke publik karena beliau juga sudah cerita di beberapa tempat. Karena dia juga mengaku keluarga dari Prof. Itu merasa berterima kasih sekali sama Prof karena waktu menjalani perawatan sebagai pasien positif corona, katanya banyak mendapat terapi dari Prof lewat telepon apa sebenarnya yang Prof sampaikan ke Pak Andi Darussalam secara khusus di waktu di perawatan. Jadi kenapa saya perhatian besar sama Pak Andi Darussalam ya masih keluarga. Iya, ini kasusnya berbeda ya. Jadi waktu saya dengar bahwa beliau masuk, saya itu stres. Karena beliau itu kalau saya high risk, kira-kira high risk-nya dia 2 kali lipat dari saya, mungkin 3 kali lipat. Betul. Risikonya. Kenapa? Yang pertama, beliau itu sisa punya 1 ginjal, dan itu pun dia dapat dari transplantasi anaknya. Kedua, beliau itu penderita diabetes sudah puluhan tahun. Saya kalau kemana-mana mau makan enak, nah itu cuma dia hebatnya karena dia sudah bisa memanage penyakitnya. Dia sudah ambil tasnya, dia suntik dia punya insulin. Oke, sekarang mau makan apa aja. Jadi dia nggak pernah kurus. Dia penderita diabetes. Tapi karena dia tahu mengelola penyakitnya. Nah, saya stres sekali. Jadi waktu dia masuk, waduh, saya langsung telepon. Saya kasih semangat. Salah satu semangat bilang, Salam. Cuma 8% itu orang meninggal. 92% itu orang hidup. Gak usah kita takut. Pokoknya ini. Jadi semua yang saya katakan tadi, obat-obatan, apa segala macam, termasuk doa. Itu doa ya, saya terus terang saya dapat ada doa yang sampai sekarang saya masih ikuti karena saya lihat, saya buka di Quran apa segala macam, itu memang ada kaitannya. Ya kita nggak bisa nafikan bahwa ini penentuan yang Maha Kuasa itu lebih besar daripada apa-apa yang kita lakukan. Ya, saya sampaikan dan itu beliau juga laksanakan. Dan alhamdulillah, stres kedua lagi saya waktu dia telepon lagi saya, dia bilang, Prof, saya masuk lagi nih di Siloam. Itu masuk lagi. Duh, saya bilang gimana ini? Tapi alhamdulillah saya kasih semangat dia. Saya bilang yang jelas COVID sudah negatif. Karena ini yang tahu. Saya bilang kita ini semua yang sudah alumni COVID sudah tidak tertular lagi karena daya tahan tubuh kita tinggi. Kemudian kita tidak menularkan ke orang lain karena kita tidak punya virus. Nah, waktu itu dia panas, saya bilang pasti ada penyebab lain. Ternyata memang ada faktor lain. Dan setelah itu diobati, alhamdulillah beliau sudah sehat kembali sekarang. Prof, ini ada pertanyaan sudah banyak sekali di Facebook kita dan salah satunya itu ada yang tadi new normal, tapi dia spesifik di bidang pendidikan. Terus yang pertanyaan itu dari Himala Praptami. Adi, itu tadi kalau new normal pendidikan mungkin sudah dijawab tadi Ibu Nirmala. Ini ada juga dari Ratkonovic. Ini dia bertanya di Facebook ke vitamin C katanya Prof, yang dosis lebih rendah seperti tadi, mungkin sudah di penjelasan awal sudah, tapi bisa kasih penegasan barangkali Prof. Manfaat vitamin C ini untuk dikonsumsi statusnya Prof. Jadi vitamin C itu sebetulnya memang ini kan ada yang mengatakan jangan terlalu banyak konsumsi vitamin C dosis tinggi Tapi kan saya kira secara umum itu semua sudah tahu manfaat vitamin C sehingga sebetulnya di samping karena sudah masuk ke rumah sakit, saya ada botol yang 1000 mg saya konsumsi, tapi yang paling banyak saya konsumsi adalah buah. Karena itu adalah alamiah vitamin C. Jeruk misalnya, banyak aja. Jeruk juga bisa memperbaiki tenggorokan kita, kemudian vitamin C-nya tinggi dan seterusnya.
Karena itu memang kalau vitamin C tinggi, daya tahan tubuh kita bisa meningkat, dan itu ya saya katakan, saya selalu menganalogkan, kalau kita punya satpam banyak di tubuh kita, datang pencuri masuk di dalam tubuh, satu kali dia tangkap, dia ikat belakang, udah dia bawa kantor, selesai. Tapi kalau kita punya satpam kurang, biar satu pemaling datang, kita punya satpam sudah tua lagi. Iya. Wah, jadi, Prof, ini ada lagi satu penanya ini ada satu penanya juga, dia Andi Irhamsa, ini dari Papua ini, Prof. Ini bertanya, mungkin silakan, ini Andi Irhamsa, silakan. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya edukasi yang seperti ini sangat-sangat penting, Prof. Informasi seperti tadi minyak kayu putih dan segala macam yang berbasis sains itu tentunya sangat penting. Ini juga mungkin yang perlu didorong selain bantuan-bantuan yang lain yang digencarkan pemerintah, sehingga betul-betul masyarakat ada edukasi untuk betul-betul melawan COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi edukasi, memang apakah pasca dengan pengalaman COVID ini ada riset juga yang bisa dibagi mungkin pada masyarakat. Misalnya, ini kan sudah ada yang PDP, ODP, kemudian sampai yang meninggal. Tentunya kan bisa dipilah-pilah dari mereka semua yang misalnya yang kena ini atau yang sangat riskan, misalnya memiliki penyakit bawaan apa dan apa berapa persen. Itu tentunya sangat-sangat bermanfaat, sehingga kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau orang yang tidak punya penyakit ini, rasanya tidak perlu khawatir lah. Maksudnya dengan tadi minum vitamin C dan segala macam. Nah, itu yang harusnya juga dikedepankan, yang diberikan informasi, sehingga proteksi dini masyarakat bisa cepat, saya punya penyakit ini loh, ada gejala ini, cepat dia ke puskesmas atau berkonsultasi, karena dia sudah tahu kalau COVID ini misalnya dengan penyakit-penyakit ini dia punya riskan bawaan. Itu yang rasanya tidak dibuka dan sangat mungkin sangat bagus untuk diriset itu. Dari COVID ini kan sudah ada datanya, yang baik di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri, yang sangat riskan apa-apa saja. Informasi-informasi itu mungkin yang siapa tahu Prof bisa bagi lagi tambahan kepada kami ini, sehingga menjadi edukasi. Terima kasih. Iya, tadi Prof sudah melakukan penelitian. Nah, ini aja Prof, saran mungkin Prof. Dia minta hasil penelitian mahasiswa tak dibagi nanti kalau ada lagi ya Prof. Silakan Prof. Ya, jadi begini, nanti saya kirim. Sebetulnya ada aplikasi sederhana yang kami sudah buat. Jadi misalnya kalau dia masuk dengan panas, batuk, sesak napas, skornya sekian. Kemudian dia ada diabetes, sakit jantung, sakit ini, asma, skornya sekian. Sehingga itu scoring itu bisa menentukan bahwa dia kira-kira masuk di kategori apa. Nanti saya kirim scoringnya, itu mudah. Sehingga saya batuk, karena banyak begini. Tadi malam aja, demam cucunya. Ini saya telepon sama kakeknya dari Jakarta. Jam 3 subuh. Waduh, anak cucu saya umur 6 tahun. Dia ke rumah sakit Siloam, tapi penuh katanya di situ, jadi dibawa di rumah sakit UNAS. Kenapa? Dia bilang ini demam tinggi. Dia bilang saya marahi bapaknya, anaknya kan. Dia bilang saya marahi bapaknya, kenapa ikut-ikut orang pergi lebaran? Mungkin di situ kena. Saya bilang apa? Dia bilang demam. Saya bilang oke, bawa aja ke sana. Bawa ke sana, saya terus sampaikan ke dokter yang merawat, tolong pasang infus dan lain sebagainya, kasih obat anti panas. Alhamdulillah, dia panasnya turun, nggak ada apa-apa. Dia sudah pulang. Karena orang jangan karena panas, demam, batuk, langsung panik. Langsung panik, nggak usah. Tenang-tenang aja. Masuk periksa semuanya, kalau misalnya dia memang sudah dinyatakan positif, ya barulah dia masuk. Jadi ya nggak usah terlalu panik, tetapi at least aplikasi nanti saya kirim ke Tribun, aplikasi kalau itu barangkali disosialisasikan untuk supaya teman-teman yang bertanya, ini bagus sekali. Supaya orang di Papua sana juga bisa menghitung, oh saya cuma batuk, saya cuma ada sesak napas, ada lendir sedikit, panas saya cuma 37,6, oh ya ini tidak perlu ke rumah sakit. Saya cari Bodrex saja barangkali. Ya kan? Iya. Prof, ini betul.
Ini hampir sudah 45 menit ini, Prof. Hampir 1 jam lebih ini. Dari tadi kita mulai jam 14.15 menit. Tapi ada pertanyaan sekali lagi yang sebagai dokter dan korps medik yang masih terus berinteraksi di rumah sakit. Kabar terakhir ini kan masih banyak tenaga medis kita yang masih, sudah boleh dibilang sudah banyak curhat lah. Nah, ini pertanyaannya sekarang, Prof, untuk di kondisi sekarang, baik di Sulsel atau yang informasi yang Prof dapat, ini sudah tenaga medis kita ini, baik dokter atau paramedik, udah setengah mati atau masih kewalahan atau bagaimana, Prof? Atau ada usulan barangkali yang bisa kita sampaikan sekarang gitu, secara karena agak khawatir. Jadi, mereka di Surabaya tadi mereka sudah menolak, rumah sakit Unair sudah menolak pasien, dia tidak mau lagi. Ya, coba Prof. Ya, jadi begini. Itu kan ada di medsos itu yang jadi viral, yang terserah kan. Iya. Ini betul-betul karena begini. Ini kan sudah ada himbauan macam-macam. Yang saya lihat itu, coba bayangkan orang, sehingga saya mohon maaf barangkali saya kalau lihat orang di jalan, terus kemudian dia gendong anaknya tidak pakai masker, saya bilang, waduh ini kasihan, ini pendidikan gimana, kok nggak ngerti-ngerti. Nah kalau semua orang seperti itu, ini kan yang kewalahan orang medis. Karena pasti tambah banyak kasus, tambah banyak ini, dan setengah mati. Nah, ini tadi siang, tadi pagi kami rapat di bagian. Karena yang namanya normal. New normal itu sebelumnya rumah sakit itu kita hanya melakukan pelayanan kepada pasien-pasien yang emergency. Misalnya operasi. Kalau ada tabrakan, patah kakinya, baru kita operasi. Tapi kalau dia cuma biasa-biasa saja, ya nanti lain kali lah ditahankan aja karena tidak emergency. Nah, tetapi masuk di dalam status new normal, saya kira minggu depan kita sudah mulai melayani pasien semua. Jadi pasien umum, Prof. Ya? Pasien umum maksudnya. Pasien umum. Iya. Jadi pasien umum kita sudah layani. Kalau tambah lagi pasien COVID, waduh, di mana kita punya tenaga, di mana kita punya konsentrasi. Ini kan adik-adik yang bekerja di rumah sakit juga ada keluarga dan lain sebagainya. Betul, coba bayangkan begitu banyak dokter-dokter, perawat-perawat yang tidak sempat berlebaran di keluarganya oleh karena tetap melaksanakan tugas di rumah sakit. Nah, apalagi kalau kita sudah melayani pasien normal juga nanti, waduh, tambah bebannya tambah berat. Nah, itu akhirnya dikatakan ya terserah. Apa maumu ya terserah. Bisa kita nanti ya seperti di Surabaya orang sudah kewalahan. Kita jenuh. Iya. Coba kan orang pakai pakaian APD. Iya. Dia luar biasa. Dia nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh kemana, nggak boleh makan selama dia pakai APD. Karena kalau dia pakai APD, dia harus ganti itu APD-nya. Sedangkan APD-nya kan itu mahal. Iya. Jadi barangkali masyarakat kalau bisa mengerti bagaimana kesulitan, bagaimana pengorbanan para medik, ya tolonglah supaya jangan lagi terjadi ledakan-ledakan kasus yang seperti itu. Wah, iya. Ini terima kasih banyak. Ini banyak sekali pertanyaan, Prof, yang akan ini. Tapi karena informasi yang kita sampaikan memang sangat pragmatis ya menghadapi new normal. Artinya kalau boleh disimpulkan, pertama jangan panik. Tetap berkegiatan seperti biasa, perbanyak obat-obat supporting, terutama tadi minyak kayu putih, kita tidak sebut merek apapun ya tidak ada sponsornya, terus vitamin dan yang paling penting adalah menjaga imun dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti yang biasa gitu. Iya. Ini banyak sekali apresiasi, Prof. Iya, lanjut, Prof. Sebelum itu saya lupa. Iya. Saya sebelum ini kontak dengan Pak Menteri Menteri Pertanian, Pak Sahrul. Iya, Pak Sahrul, Prof. Nah, iya. Kebetulan di Kementerian Pertanian itu ada balitbanknya. Oh iya. Nah, balitbanknya itu rupanya mereka sudah memproduksi minyak kayu putih asli. Oh iya. Sudah lama mereka buat. Malah mereka sudah punya penelitian bahwa dengan minyak kayu putih bisa membunuh virus-virus selain COVID-19 karena COVID-19 belum. Nah, akhirnya Pak Sahrul mengatakan kalau bisa kerjasama dengan Unhas. Jadi saya sampaikan ke rektor, Ibu Rektor sudah membalas, dan saya dapat cerita dari Prof. Nasrun, Wakil Rektor 4, bahwa akan segera
dilakukan penandatanganan MOU dan semua penelitian yang dilakukan akan dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Waduh. Nah, itu saya kira baru betul ya, Prof ya. Jadi apapun tadi mudah-mudahan itu bisa, ya barangkali kata-kata ini sulit, tapi kalau kita nggak mulai, kapan? Dan ini ada jalan lah sebetulnya. Saya mengatakan orang pinter di Indonesia, di negeri ini, masa kita tidak bisa manfaatkan? Banyak. Nah, kalau kita difasilitasi, dan saya kira bersyukur bahwa Kementerian Pertanian, saya dengar dari Pak WR4 tadi, bahwa akan membiayai. Nah, ini semangat buat adik-adik di rumah sakit untuk melakukan penelitian. Iya. Ya, itu insya Allah saya kira mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa ini, saya kira, untuk negeri ini. Iya, terima kasih banyak, Prof. Kita tetap sehat. Tadi semoga batuk-batuknya tadi bukan gejala lagi, Prof. Karena saya lihat tadi beberapa kali itu batuk gitu. Nah, saya mau kasih lihat bagaimana cara saya batuk. Biasanya saya pakai ini masker. Ini tuh yang sudah ada anunya, minyak kayu putihnya. Saya pasang begitu. Oh iya. Nah, ini sudah saya hirup sekarang ini. Saya hirup minyak kayu putihnya. Ya. Nah, memang kalau misalnya berapa lama ini, Prof? Kalau berapa lama kita pasang? Sepanjang kalau 1 jam kita di luar, kita pakai 1 jam model begitu. Jadi begini, ini kan cepat sekali menguap. Kira-kira dalam waktu 5 menit, 6 menit sudah hilang dia punya aroma. Jadi selama itu aja, sisa aromanya yang kecil-kecil dia pakai aja untuk kita mau jalan. Nanti kalau misalnya ada botol-botol kecil, kalau saya nggak salah nanti saya akan dapat bantuan 1000 botol. Yang mungkin kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan distributor yang memproduksi. Jadi ini yang namanya triple helix. Triple helix itu akademisi, kemudian businessman, kemudian government. Itu triple helix, bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan produk minyak kayu putih yang bisa bermanfaat untuk kita gunakan. Terima kasih. Mudah semoga. Jadi ini tips sangat sederhana minyak kayu putih. Prof Idrus ini sekali lagi untuk para pemirsa yang masih ini, sebab ini saya lihat sudah dibagi 21.200 kali lebih di Facebook dan di channel YouTube kita, di Instagram kita banyak juga yang menyaksikan, Prof. Dan ini video ini akan tersimpan betul, kita akan klip-klipkan untuk dibagi di hal-hal yang penting. Ini jangan stres. Ini minyak kayu putih ini apapun mereknya dia tidak sebut. Ini banyak sekali sudah bisa daunnya mungkin bisa juga dihisap kalau dihisap di tumbuhan di jalan itu bisa mungkin juga modal kita untuk menghadapi new normal ini jangan panik. Itu kira-kira tetap seperti biasa mengkonsumsi makanan dan standar protokoler kalau di luar kurangi interaksi dan jaga jarak. Terima kasih banyak Prof Idrus atas wawancara waktunya tadi pagi. Ini sudah di salah-salah waktunya tadi pagi kita minta, dia bilang masih di rumah sakit, terus masih unhas, masih praktek. Wah, ini akhirnya jatuh asar ini setelah sholat asar. Terima kasih banyak Prof atas bermanfaat. Salam untuk keluarga, tetap sehat. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam Prof. Oke. Aduh, terima kasih banyak. Ini. Assalamualaikum Fadli. Waalaikumsalam.